Tidak ada olahraga yang lebih besar daripada sepak bola. Indonesia adalah rumah sepak bola terbesar di Asia. Tapi, kita belum pernah maju ke babak putaran akhir Piala Dunia. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, dari pembinaan usia muda hingga carut-marut kepentingan PSSI di internalnya sendiri. Bicara waktu ke belakang, Indonesia pernah merasakan penjajahan yang cukup lama. Sehingga terjadinya banyak migrasi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Tak terkecuali migrasi ke luar negeri, salah satunya ke Belanda dan Suriname. Jika ditarik benang merahnya, masih ada garis Indonesia yang banyak tinggal di luar negeri. Hal tersebut yang akan kita bahas dalam video kali ini. Coba kita bayangkan, berbagai bintang sepak bola tersebut memilih Indonesia sebagai destinasi kebangsaan mereka. Jadi mari kita mulai. Raja Nainggolan lahir pada 4 Mei 1988 di Antwerp. Dia adalah pesepak bola Belgia yang bermain sebagai pemain tengah. Darah keturunan Indonesia berasal dari sang ayah yang merupakan orang Batak asli. Tapi takdir berkata lain, pemain yang banyak berkiprah di Liga Italia itu pada akhirnya membela timnas Belgia, negara asal ibunya dan tempat ia tumbuh besar. Giovanni van Bronckhorst, legenda Barcelona dan mantan kapten timnas Belanda tersebut diketahui memiliki garis darah Maluku dari ibunya yang bermarga Sapuleta. Jika ditilik lebih jauh, Giovanni van Bronckhorst merupakan anak dari ayah keturunan Indo bernama Victor van Bronckhorst dan ibu bernama Francine Sapuleta yang berasal dari Maluku Tengah, Saparua. Lebih jauh lagi, nenek dari garis ayahnya bermarga Manuhutu, sedangkan nenek dari garis ibunya punya marga Lilipali. Karenanya, Giovanni van Bronckhorst masih bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Indonesia Timur, meski hanya My grandparents were born in Indonesia. They came to Holland in the 50s, and my mother's background is Indonesian. And it's a very big country, many little islands, and so my heritage is like from a small island. Kevin Dix bakar besi. Darah Indonesia mengalir dari kakek dan neneknya. Ia punya garis keturunan Maluku dengan marga bakar besi. Sebagai seorang bek, ia mempunyai tinggi badan 182 cm. Pada 5 Juli 2021, ia resmi bergabung dengan Copenhagen. Pada Champions League tahun ini, Kevin Dix akan bertemu Manchester United dan Bayern Munchen. Beberapa waktu ke belakang rumor dia akan menjadi naturalisasi selanjutnya. Oleh Shin Tae-yong sangat kuat berhembus. Bahkan Kevin Dix secara terang-terangan memberi sinyal di Instagramnya dengan memasang bendera merah putih dan Belanda pada profilnya. Menarik ditunggu dan kita lihat ke depannya bagaimana. Sejarah mencatat bahwa orang-orang Maluku memang banyak bermigrasi dan menetap di Belanda. Kebanyakan dari mereka adalah mantan anggota tentara kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, pemain yang mempunyai darah Indonesia yaitu Emil Mulyadi. Lahir di Mataram, Lombok, Indonesia pada 18 Januari 1997. Emil sendiri menuruni darah Indonesia dari sang ayah, yakni Edi Mulyadi. Sedangkan sang ibu adalah orang Italia asli yang bernama Antonella. Pemain berusia 26 tahun ini memang lahir di Indonesia, namun ia tumbuh di negara Italia, tepatnya di Provinsi Turin.
Tidak heran jika Emil memulai karirnya di dunia sepak bola dari negeri pizza. Mulanya Emil bergabung bersama Akademi Juventus tahun 2008 hingga 2015. Selama di akademi tersebut, Emil berkesempatan untuk membela Juventus U17, U18, dan U19. Hingga akhirnya, pada 2015 ia mendapatkan promosi ke tim utama. Saat ini peningkatan karirnya terasa bagus. Emil menjadi pemain Inter Milan, dirinya dibeli untuk mengisi kepergian Onana ke Manchester United. Rumornya untuk menjadi pemain timnas Indonesia memang cukup kuat, tetapi ada video ketika ayahnya Emil tidak terlalu setuju Emil untuk membela Indonesia. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk, yang merupakan pemain berdarah Indonesia. Kakek dan nenek dari ayah Struijk merupakan orang yang berdarah Indonesia. Struijk saat ini membela tim Championship Leeds United. Meskipun masih berusia 23 tahun, Struijk sukses masuk dalam tim utama Leeds musim ini sebagai bek tengah. Penampilannya di Leeds United juga tergolong sangat baik. Memainkan 11 laga bagi Leeds United, Struijk sukses masuk 10 besar, pemain dengan total tackle terbanyak di Premier League musim 2022/23. Penampilan cemerlangnya bahkan membuat Louis van Gaal memanggilnya untuk masuk tim sementara timnas Belanda untuk Piala Dunia. Selanjutnya pemain yang mempunyai darah Indonesia, yaitu Kenny Tete. Lahir dan dibesarkan di Amsterdam dari seorang ayah asal Mozambik dan ibu yang berasal dari Nias, Indonesia. Ayahnya, Miguel Tete, pindah ke Belanda dengan keluarganya sejak berusia 5 tahun ketika Perang Kemerdekaan di Mozambik. Kenny Tete memang menjadi salah satu pemain penting Fulham. Bek sayap berusia 27 tahun itu tercatat punya rasio tackle sukses tertinggi di Eropa. Sebab, persentasenya mencapai 96%. Sejauh ini, performanya bersama Fulham memang cukup layak diacungi jempol. Pasalnya, Kenny Tete sudah berhasil menyumbang 4 assist dari total 16 aksinya di Liga Inggris musim ini. Dengan kata lain, mantan pemain Ajax dan Lyon itu tak hanya piawai dalam menjaga pertahanannya, tetapi juga aktif membantu serangan dari sisi sayap. AC Milan beberapa waktu ke belakang telah resmi mengumumkan kedatangan Tijani Reijnders. Pemain keturunan Indonesia itu didatangkan dari AZ Alkmaar. AC Milan memang berupaya meningkatkan lini tengah mereka musim panas ini, menyusul penjualan Sandro Tonali. Tijani didatangkan Milan karena dia seorang gelandang kuat yang memiliki kemampuan teknik yang tinggi dan visi permainan yang luar biasa. Tijani terkenal karena kemampuan membaca permainan, umpan akurat dan tidak takut memainkan bola di kakinya. Berpeluang untuk membela timnas Indonesia, Tijani menolak untuk menjadi warga negara Indonesia. Tijani lebih memilih untuk memperkuat timnas Belanda. Keluarga Tijani memiliki hubungan dengan Indonesia, di mana ibunya berasal dari Maluku. Shin Tae-yong diketahui pernah merekomendasikan Tijani ke PSSI untuk menaturalisasikannya. Hasanah Abdul Ghani langsung turun tangan, sayang ajakan tersebut ditolak. Apapun keputusan Tijani ke depannya memang harus kita hargai. Nigel de Jong merupakan pemain keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Ibu Nigel de Jong merupakan perempuan asli dari Ambon. Sementara ayahnya adalah orang Suriname yang mayoritas adalah keturunan Jawa. Sayangnya, Nigel de Jong lebih memilih membela timnas Belanda dan berhasil tampil pada 81 pertandingan dengan mencetak 1 gol. De Jong dikenal dengan kemampuan bertahan dan penguasaan bola yang baik. De Jong berperan penting dalam kesuksesan berbagai klub top Eropa seperti Ajax, Manchester City, dan AC Milan. Kedisiplinannya dalam menjalankan tugas di lini tengah lapangan membuatnya menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik pada masanya. Pemain ini juga terkenal dengan jiwa petarung dan semangat juang luar biasa.
John Heitinga merupakan pemain keturunan Indonesia yang banyak berkiprah di klub-klub besar seperti Ajax, Everton, Atletico Madrid hingga Everton. Darah Indonesia milik Heitinga berasal dari ayahnya yang lahir di Jakarta dan kakeknya yang asli dari Belitung. Kendati demikian, Heitinga lebih memilih untuk membela timnas Belanda. Kiprahnya setelah pensiun ialah menjadi seorang pelatih, bahkan dalam satu wawancara ketika dirinya ditanya, apakah kamu suatu saat akan melatih Indonesia? Heitinga menjawab, mungkin saja, tak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Southeast Asia, in particular Indonesia, but that's what I'm going to do right now with John Heitinga. John, thanks very much for joining us. Quickly, tell us about Indonesia. So that's yeah, my father is born in Indonesia, in Jakarta, and my grandfather is from Java, and my grandmother is she's born in an island of Belitung. Yeah, cool. Well, okay. So, yeah. Maybe you should come over and do a little bit of that at some point. Bit of coaching. Maybe in the future, you never know. You never know. Hey, thanks for sharing. That's a lovely little story, and I really do look forward to seeing you. Di era 80 dan 90-an, siapa yang tidak mengenal Ruud Gullit? Namanya Steinar Marco van Basten, Eric Cantona dan pemain bintang lainnya. Sosok pemain bola yang dicintai oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Pemain yang tampil dengan rambut gimbal yang dikepang itu bernama Ruud Gullit. Ya, Ruud Gullit adalah pemain keturunan Indonesia berdarah Suriname. George Gullit, ayah Ruud Gullit, kelahiran Suriname tapi memiliki darah keturunan Maluku. Ruud Gullit bahkan pernah ke Indonesia untuk mengunjungi negeri leluhurnya di Ambon, Maluku pada 2015. Di level negara, Ruud Gullit membawa Belanda juara Piala Eropa 1988 bersama Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Bayangkan seandainya Ruud Gullit bermain di era Shin Tae-yong saat ini, dan dirinya mau membela Indonesia, Asia sepertinya bukan level kita. Ketenangan dan visi bermainnya memang luar biasa. Salah satu penyerang terbaik sepanjang masa di Liga Inggris, ya betul sekali, Robin van Persie. Darah Indonesia mengalir di tubuh Van Persie. Ex-pemain Arsenal dan Manchester United itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ibu. Diketahui nenek Van Persie berasal dari Surabaya. Mengawali karir sejak 2001, Van Persie merupakan satu di antara striker top Eropa. Selama 19 tahun berkarir, Robin van Persie sukses mendulang 272 gol dari 593 penampilan bersama Feyenoord, Arsenal, Manchester United, dan Fenerbahce. Sundulan, kaki kiri, kaki kanan dan penempatan posisi adalah kehebatannya. Sayang sekali Van Persie memilih Belanda sebagai karir tim nasionalnya. Bayangkan, jika 11 pemain itu digabung menjadi satu kesatuan, dan pelatihnya adalah Shin Tae-yong.